Selamat malam, perkenalkan nama saya David Bantetan di Polugo dari kelas 10B akan mempresentasikan materi perlindungan hutan, yaitu materi yang ketiga dengan judul mengkategorisasikan kegiatan perlindungan hutan dari kerusakan akibat penyakit. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini ialah yang pertama, menguraikan jenis-jenis penyakit tanaman hutan, dan yang kedua ini ialah mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Dan selanjutnya kita akan memasuki penjelasan pada materi. Yang pertama, jenis-jenis penyakit tanaman hutan. Pengertian penyakit tanaman hutan. Penyakit tanaman adalah suatu perubahan atau penyimpangan dalam satu atau lebih bagian dari rangkaian proses fisiologi penggunaan energi yang mengakibatkan hilangnya koordinasi di dalam tanaman inang. Proses-proses fisiologis dalam tanaman antara lain yang dikenal yang pertama fotosintesis, yang kedua respirasi, dan yang ketiga nutrisi tanaman, dan yang keempat hormon tumbuh, dan yang kelima tropisme, dan yang keenam gerakan nasti, dan yang ketujuh fotoperiodisme, dan yang kedelapan fotomorgenesis, dan yang kesembilan perkecambahan, dan yang kesepuluh transpirasi, dan yang kesebelas dormansi, dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu ialah sistem transport. Yang selanjutnya ialah gangguan proses fisiologis tersebut dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman sehingga tidak optimal. Dan yang selanjutnya, berdasarkan penyebabnya, penyakit pada tanaman dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyakit biotik dan abiotik. Penyakit biotik adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dan organisme penyebab penyakit, sehingga terdiri dari tiga komponen, yaitu inang, patogen penyebab penyakit, dan yang ketiga dan lingkungannya. Dan selanjutnya itu penyakit abiotik adalah penyakit yang disebabkan oleh non-organisme yang terdiri dari komponen inang dan selanjutnya berdasarkan proses terjadinya gejala penyakit dibedakan menjadi tiga gejala pokok, yaitu yang pertama, nekrosis adalah gejala yang dimana kerusakan pada tanaman akibat terserangnya penyakit yang ditandai dengan rusaknya dan kematian sel-sel jaringan tumbuhan. Gejala yang termasuk kategori ini adalah yang pertama, terjadinya pembusukan pada tanaman, dan yang kedua adalah adanya bercak-bercak pada daun, dan yang ketiga kerusakan pada pucuk tanaman yang masih muda. Dan selanjutnya yang kedua adalah hipertropik dan atau hiperplasia. Jadi terjadinya pembesaran secara abnormal dalam ukuran dari organ tanaman. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perangsangan terhadap jaringan tanaman untuk bertumbuh secara berlebihan. Dan yang selanjutnya, sedangkan hipertropik adalah pembesaran karena pertambahan besar dalam ukuran sel. Dan pertambahan besar kadang ini dapat disebabkan oleh berbagai penyakit seperti saya ulangi, yang pertama itu ialah puru atau gals, dan yang kedua yaitu kenting atau biasa dikenal dengan kurl, dan yang ketiga akar berambut atau dan sebagainya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu atrofi atau hipoplasia. Atrofi adalah adanya penghambatan dalam pertumbuhan sehingga dapat menyebabkan kekerdilan apabila dibandingkan dengan tanaman lain atau bagian lain yang sehat. Berikutnya, serangan penyebab penyakit. Pada tanaman kehutanan, hampir semua fase tumbuh dapat menjadi target serangan penyakit penyebab penyakit atau yang biasa disebut dengan patogen, mulai dari fase biji, persemaian, tanaman muda, dan tanaman tua, bahkan produk pasca hasil panen. Dan yang selanjutnya itu penyakit pada biji. Biji pada tanaman kehutanan dapat terserang penyakit
karena berbagai hal, misalnya yang pertama tidak masak atau masih mentah pada saat biji diunduh, dan yang kedua itu pengeringan yang kurang sempurna, dan yang ketiga pembersihan buah atau kotoran pada biji yang tidak baik, dan yang keempat penyimpanan tidak steril, dan yang kelima dan terakhir yang biasa dikenal tidak adanya perlakuan bahan pestisida untuk mencegah jamur. Selanjutnya, penyakit pada semai di persemaian. Beberapa penyakit yang muncul di persemaian tanaman perhutanan adalah yang pertama penyakit dumping off, yang kedua pembentukan puru atau gal pada tunas semai dan anakan yang disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens, dan yang ketiga ialah penyakit antraknosa atau bahasa latinnya Anthracnose, dan yang terakhir ini yang akan bahas adalah penyakit pada daun. Ada beberapa macam yang kita kenal penyakit pada daun. Yang pertama itu bercat pada daun atau leaf spot, yang kedua karat daun dan ranting, dan yang ketiga ialah tepung atau powdery mildew, dan yang keempat atau yang terakhir penyakit pada daun itu yang biasa kita kenal ialah embun jelaga. Demikianlah penjelasan atau presentasi materi modul ketiga ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.